Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Binar semuanya, ketemu lagi bersama kami di Berbinar Insightful Indonesia. Kami merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Tentunya gitu, dengan acara hari ini memberi kesempatan buat kalian semua untuk bisa ngobrol langsung bersama kami di Berbinar Insightful Indonesia, khususnya bersama saya sebagai psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan buat kalian yang barusan tahu ini lewat FYP kalian, atau mungkin ini kalian tahu dari teman kalian, di repost atau di reshare gitu oleh teman-teman kalian, boleh banget buat follow, jangan lupa sosial media Berbinar gitu kan, karena Berbinar punya banyak banget sosial media, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, kemudian ada X, dan juga kami punya LinkedIn gitu kan. Semuanya gitu kalian bisa follow. Kalau di sosial media Instagram dan TikTok kami punya @berbinar.in. Kalau di YouTube kami punya Berbinar Insightful Indonesia. Kalau di X gitu ya, kami punya @psikologi diri gitu. Jadi buat kalian semua yang baru tahu Berbinar itu apa, atau baru tahu join ini, jangan lupa buat follow sosial media kami semuanya, dan juga sering-sering kunjungin website kami di www.berbinar.in buat tahu kira-kira apa saja sih yang kami tawarkan untuk bisa membantu atau memenuhi kebutuhan kalian terkait layanan psikologi. Karena kami punya banyak banget layanan psikologi, mulai dari kelas, kemudian konseling, konsultasi, tes psikologi, tes IQ, semuanya macam-macamnya gitu ya, bakat minat, konsultan buat manajemen perusahaan, kemudian ada berbagai merchandise juga kami punya. Boleh banget kalian coba buat cek di website kami, atau tanya aja nggak apa-apa ke admin dari sosial media kami, baik itu di TikTok, Instagram, X maupun di LinkedIn, karena itu tentunya akan kami akan respon dengan sangat welcome banget, karena kalian pasti akan kami berikan informasi yang mungkin sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Nah, sekarang kita ada di Berarti atau Berbinar Here's to You, yang merupakan momen di mana kalian bisa ngobrol bareng bersama saya lewat live chat maupun live voice call di platform ini gitu ya. Jadi di TikTok kami memberi kesempatan ini cuma 30 menit, jadi duluan siapa yang bisa ngechat lebih awal, sehingga kami bisa, atau saya bisa jawab sesuai apa yang bisa saya bantukan ke kalian gitu tentunya. Dan di sini saya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Kak Gatswev Girl as usual, ada Kak Din, ada Kak Piece of Net, ada Kak 2328 juga. Nah, di sini juga ada Kak Din, terima kasih sudah nge-like. Ada juga Kak Akuvia, selamat malam juga buat Kak Gatswev Girl, malam Pak Dani, malam juga Mas Din. Terus juga ada Kak Bobo Boy, selamat malam juga. Ada juga Kak Willy, terima kasih udah join dan nge-like live-nya. Ada juga ini ada pertanyaan dari Kak Gatswev Girl. Izin bertanya Pak, kalau misal kita suka sama beberapa orang atau udah punya komitmen, tapi kita masih bisa con itu apa? Mungkin typo ya. Izin bertanya Pak, kalau misalnya kita suka sama beberapa orang atau udah punya komitmen, tapi kita masih bisa suka sama orang lain juga, itu apa wajar ya Pak? Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Gatswev Girl ya. Saya coba scroll ke bawah, mungkin ada chat selanjutnya. Oke, belum ada ya dari Kak Gatswev Girl. Jadi mungkin kayaknya ini sering ngobrol sama kita, jadi mungkin saya akan undang buat ngobrol langsung, ngomong gitu ya. Karena dia ada typo-nya, jadi mungkin bisa lebih dijelaskan kalau voice call. Selamat malam buat Kak Gatswev Girl. Juga ada Kak Happy 96, ada Kak Res, ada Kak Odi, serba-serbi HR. Selamat malam. Oke, selamat malam buat Kak Gatswev Girl. Boleh disampaikan ulang lewat voice call atau voice chat gini ya? Ya, gimana jadi pertanyaan?
Selamat malam. Kedengaran nggak ya, Pak, suara saya? Kedengaran banget selamat. Ya, itu maksudnya continue gitu, Pak. Selanjutnya gitu. Ya, jadi beberapa hari yang lalu itu saya sempat ngobrol sama teman-teman saya gitu kan. Teman saya itu kan udah ada yang sampai tunangan, ada yang udah pacaran lama. Terus saya tanya gitu, kalau misal udah sampai di tahap tunangan gitu, apa sih yang bikin kalian yakin gitu? Terus mereka itu jawabnya kalau masih suka juga kadang-kadang ke orang lain, masih suka ngeliat orang lain gitu kan. Terus yang seperti itu tuh sebenarnya wajar gak sih, Pak? Oke, terima kasih sudah menjelaskan lebih lengkap lewat voice call. Nah, Kak Gas Five Girl ini pertanyaannya menarik ya, terima kasih banget. Jadi kalau kita ngomong tentang komitmen gitu ya, mm, kalau orang itu suka sama seseorang itu kan sebenarnya bagian dari bentuk apa ya, ketersambungan gitu antara apa yang menjadi preferensi kita dengan apa yang terstimulasi dalam cara kita melihat sesuatu gitu ya. Dan ketika kita sudah punya komitmen atau punya apa ya, hubungan sama seseorang gitu, kemudian kita ternyata atau seseorang yang sedang berhubungan sama kita itu kok masih suka ngelihat seseorang atau apa, mungkin paling pertama yang harus kita lakukan adalah cek dulu gitu kira-kira rasa sukanya itu sejauh mana gitu kan. Kemudian itulah fungsinya komunikasi ya. Atau sukanya seperti apa, sukanya sejauh mana, bentuk sukanya seperti apa, perlu ada deskripsi atau perlu ada kelengkapan informasi tentang informasi yang kamu dapatin sendiri. Jadi kalau kamu tahu sesuatu atau kita tahu sesuatu dari seseorang, tentang sesuatu, tentang pasangan kita khususnya gitu, atau mungkin orang yang sedang berkomitmen bersama kita, lalu kita coba untuk tafsirkan atau mau kita simpulkan atau kita interpretasikan gitu ya, maka jangan cuma itu aja informasinya supaya tidak muncul kesalahpahaman gitu. Perlu buat kita untuk tanya langsung ke orangnya gitu, kemudian seperti apa sih gitu kan, supaya nggak ada kesalahpahaman, komunikasinya lancar dan ada unsur keterbukaan di sana gitu. Apakah rasa sukanya itu hanya sebatas kagum atau ini sampai ada rasa ingin mencoba menjalin hubungan juga sampai ke sana gitu, karena memang juga ada kondisi di mana orang itu meskipun sudah punya hubungan dengan seseorang yang sudah berkomitmen secara lisan gitu atau secara resmi official gitu ya, namun ternyata masih punya rasa keinginan untuk menjalin komitmen dengan orang lain dengan bentuk yang serupa. Nah, itu yang mungkin beberapa orang istilahkan sebagai apa, ketidaksamaan dalam komitmen, atau mungkin istilahnya sekarang lebih cocok ke perselingkuhan dan segala macam gitu ya. Nah, menurut saya perlu banget buat teman-teman mastiin dulu gitu, apakah ini benar-benar seperti yang kita bayangkan dan apakah yang disampaikan oleh orang itu juga merupakan hal yang mungkin itu betraying your commitment gitu. Nah, karena bisa jadi sejak awal komitmennya sudah tidak sama. Gitu. Bisa jadi kayak gitu juga. Karena kadang kita membangun komitmen itu kayak cuma ya udah kamu mau nggak jadian sama aku atau kamu nggak nikah sama aku, tapi nggak sampai ke ngobrol yang lebih dalam. Kayak misalkan kita ini apa sih hubungannya, atau hubungan seperti apa yang mau kita jalankan ke depannya, atau kamu itu maunya aku tuh kayak gimana, aku maunya kayak kamu gimana, kayak lebih mengetahui dari perspektif masing-masing supaya lebih dalam komitmennya, maunya apa, makna hubungannya seperti apa, itu tuh kadang nggak sempat buat diobrolkan. Tapi yang lebih didahulukan adalah sebenarnya statusnya terlebih dahulu gitu kan. Karena sebenarnya penting juga kita belajar untuk memahami sebelum terbentuk sebuah status, sebuah hubungan atau komitmen yang katanya kalian komitmen itu diketahui dulu the future of commitment itu going to be kayak gimana, kayak gitu. Masa depan komitmen itu bakalan seperti apa gitu. Ketika hal seperti ini muncul pun tuh kalau bisa diobrolkan di depan gitu kan. Dan kalau ditanya apakah ketika ada orang seperti itu punya komitmen, kemudian di tengah-tengah hubungan komitmennya dengan seseorang gitu, ternyata dia masih ada suka sama orang lain, ya itu perlu dicek dulu. Kalau misalkan ternyata rasa kagumnya ini
hanya dalam titik yang tidak frekuensinya berbeda dengan yang komitmen yang sedang dijalani. Misalkan kayak gini nih, ada cowok cewek punya hubungan atau bahkan sudah menikah, kemudian ternyata dia kagum dengan misalkan dia ngefollow akun pemain tenis terkenal gitu yang cantik dan segala macam berprestasi, tapi kemudian dari situ dia jadi belajar bahwa ada sesuatu yang itu bisa menstimulasi dia untuk berperilaku hidup sehat misalkan kayak gitu, atau dia jadi punya inspirasi untuk bagaimana supaya dirinya bisa punya hobi yang lebih terarah gitu misalkan. Jadi ketika dia follow itu dia jadi belajar tentang banyak hal, tips-tips bermain tenis dan segala macam gitu. Nah itu juga perlu dicek. Jangan-jangan tujuannya positif seperti itu, namun kita memaknainya yang kurang pas. Nah itu juga bisa jadi adalah bentuk rasa suka, rasa kagum yang berarah kepada kita perlu panutan untuk atau role model untuk bisa punya sesuatu yang lebih baik dalam berperilaku sehatnya tadi itu, misalkan contohnya seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau konteksnya adalah rasa suka yang bisa berujung kepada substitusi atas hubunganmu, itu juga perlu dikonfirmasi lagi ya, karena bisa jadi dia sebenarnya nggak punya makna yang sama satu frekuensi sama yang kamu rasakan gitu. Jangan-jangan itu yang terjadi. Jadi bisa jadi itu malah yang harusnya tidak boleh dilakukan, karena kalau kita ngomong tentang komitmen yang setara, yang satu frekuensi, maka harusnya kedua belah pihak punya pemaknaan yang sama. Jika ada perbedaan cara memaknai, maka harus disampaikan atau dibicarakan gitu. Karena itu penting banget ya untuk bisa memastikan apakah hubungan ini bisa continue apa enggak, apakah ini bisa jangka panjang apa jangka pendek gitu. Karena kalau cuma memaknainya dari satu sisi aja dan kamu merasa itu yang paling benar, padahal sebenarnya hubungan itu melibatkan dua orang, maka bisa jadi ada kesalahpahaman gitu kan, dan itu berbahaya banget buat sebuah hubungan, dan itu yang tidak boleh. Jangan sampai komitmenmu rusak karena kamu mengira komitmenmu adalah sama antara kamu dengan pasanganmu. Lalu sebenarnya pasanganmu nggak punya pikiran komitmen yang sama dengan kamu. Yang itu kadang bikin kita jadi tidak bisa long term relationship-nya gitu. Gimana Kak Gatsweber? Bisa diskusi juga nggak tentang hal ini? Iya sebenarnya itu juga yang saya takutin sih Pak. Takutnya sebenarnya sampai sekarang belum berani berkomitmen tuh takutnya juga kejadian yang sama ke saya. Terus juga ya sayanya juga jadi ya sebel juga ke diri saya sendiri kan Pak, kalau misalnya kayak gitu kok bisa-bisanya udah punya komitmen tapi masih suka sama orang lain gitu kan. Betul betul. Dan itu kayaknya bukan suatu perilaku yang patut dibanggakan dan bisa sembarangan diceritakan gitu kan. Betul betul betul. Jadi kalau memang makanya saya bilang juga yang terpenting adalah hubungan yang berkualitas ya, bukan hubungan yang dalam jumlah yang banyak atau kuantitas hubungannya. Jadi sebenarnya lebih baik punya teman yang sedikit tapi berkualitas daripada punya banyak teman. Jadi nggak bisa diukur dari sekedar jumlahnya. Atau mungkin kita punya pasangan yang kita maknai kualitas hubungannya dari banyaknya kegiatan kita bersama-sama, itu juga nggak bisa. Gitu. Jadi kita dekat sama seseorang, kemudian kita merasa dekat karena kita sudah sering jalan bareng dan kuantitasnya sudah cukup banyak. Nah, lalu kita maknai itu sebagai sebuah hubungan yang berkualitas juga nggak bisa semudah itu. Artinya membangun sebuah hubungan itu bukan cuma tentang jumlahnya, seberapa sering gitu kan, kemudian kuantitasnya, tapi juga tentang kesamaan persepsi, kesamaan perspektif, kesamaan pemaknaan. Untuk memang lebih baik, lebih banyak aktivitas yang itu bertujuan kepada penguatan kualitas hubungan, ngobrol bareng, diskusi, atau mungkin kalaupun nongkrong kafe ya juga banyakin ngobrol, bukan cuma sibuk dengan HP masing-masing dan segala macam. Itu salah satu caranya gitu. Sehingga kalau nantinya misalkan ini tentang kenapa kok akhirnya punya kekhawatiran seperti yang dialami oleh Kak Gatsweber gitu ya, itu juga bisa lebih terantisipasi gitu ya. Jadi bukan serta-merta ada orang yang dekat dan menunjukkan niat baiknya kepada kita lalu kita terima begitu saja sebagai sebuah hubungan yang mengarah kepada komitmen yang lebih serius, tapi
kita juga perlu pastikan dulu juga gitu ya, dia sebenarnya niatannya apa dan konsisten nggak gitu kan. Kalau dia bilang niatan di awal mau jadian dan segala macam, mau pacaran atau mau menikah atau mau tunangan, konsistensinya seperti apa, apakah dia menjaga betul konsistensi itu. Dia ngomong di awal sama ngomong besoknya, sama ngomong bulan depan, sama ngomong tahun depan itu apakah sama gitu. Itu juga perlu dilihat konsistensinya. Sehingga kalau kita sudah menemukan benang merah konsistensinya, maka sebenarnya kita juga perlu untuk belajar percaya kepada orang tersebut. Karena bisa jadi orang yang sudah punya konsistensi semacam itu benar-benar serius dengan kita, dan kita perlu yakin bahwa rasa cemas yang kita selama ini khawatirkan itu mungkin harus perlahan kita reduksi, perlahan kita kurangi kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu cara ya buat Kak Gas 5Go dan teman-teman yang lainnya juga punya kekhawatiran serupa untuk belajar membangun rasa percaya itu kepada orang yang punya konsistensi serupa gitu. Karena memang kadang kayak dalam kondisi tertentu kekosongan status atau kemungkinan kekosongan perasaan atau need of belongingness yang belum terpenuhi, kebutuhan punya pasangan segala macam itu yang belum cukup secara cukup lama gitu ya. Kita udah lama nggak punya teman yang serius dalam konteks pacaran atau mungkin lebih dari itu untuk pasangan atau bahkan menikah gitu ya. Mungkin menyebabkan kita akhirnya punya pikiran-pikiran yang juga beraneka ragam gitu kan. Dan kadang pikiran-pikiran beraneka ragam itu juga dipenuhi dengan apa ya, informasi-informasi yang perlu kita pilah lagi, mana yang benar-benar itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan mana yang tidak. Karena kadang-kadang informasi yang beraneka ragam itu juga masuk sedemikian rupa tanpa kita tahu mana yang bahaya dan mana yang tidak gitu. Dan yang bahaya itu adalah ketika kita sebenarnya punya niatan buat membangun sebuah hubungan, tapi karena ada informasi yang masuk itu tidak cukup akurat, akhirnya merusak rasa yakin kita terhadap suatu hubungan. Itu juga berbahaya gitu. Itulah kenapa pentingnya kita untuk perlu memvalidasi segala informasi ya. Memang itu capek dan melelahkan ya memvalidasi informasi ke orang yang mau dekat sama kita, pasangan kita, atau dari orang-orang yang ngasih kita informasi itu perlu kita validasi informasinya. Mungkin itu melelahkan, tapi di dunia yang terlalu mudah sekarang ya, sekarang tidak ada batasan buat informasi yang rahasia gitu ya, kayak zaman sekarang, itu penting banget gitu ya. Informasi yang justru kita perlu yakini adalah informasi yang paling akurat, informasi yang bisa kita cross check, bisa kita recheck, kita bisa cek ulang gitu ya, triple check gitu bahkan, bahwa itu benar-benar informasi yang bisa kita yakini. Kalau sudah kita yakini, maka benar-benar tancapkan betul dalam pikiran kita dan hati kita bahwa itu benar-benar informasi yang akurat. Tapi kalau kita cuma tolak ukurnya adalah dari orang-orang yang tidak bisa kita pastikan akurasi informasinya, maka juga itu kita jadi semakin jauh ya dari rasa yakin. Secara nggak sadar kita akan semakin jauh juga gitu. Gitu Kak Gas 5Go ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi baru ya, karena memang tidak mudah ya kalau kita tentang hubungan, rasa khawatir dan apalagi banyak sekali ngomongin konten sosial media, informasi berita orang-orang yang cukup terkenal gitu ya tentang bagaimana cara mereka mengelola hubungannya. Itu juga ternyata tidak bisa jadi jaminan untuk kita bisa percaya bahwa mereka yang punya followers banyak atau mungkin mereka cukup terkenal itu juga pandai dalam mengelola hubungan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Kak Gas 5Go. Atau ada lagi mau diskusiin, silakan. Iya Pak, berarti kalau misalnya ada saya lewat chat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita lanjut ke yang lainnya. Oke, ada Kak Audrien, selamat malam. Kak Yes44, terima kasih, selamat malam sudah bergabung. Makasih juga udah nge-like. Ada Kak, apa ini bacanya? Saya tidak paham cara bacanya. Ada OO itu. Oke. Ada Kak Blue Likes join the event. Oke, ada Kak Desi, selamat malam. Kak DR, Kak Audi, selamat malam juga. Kak Krisila Cherry, Kak S, Kak Res, Kak Mam, Kak Salmenta, Kak Au, Triple U, ada Kak Noya Saitama,
Ini siapa ya? Ada Kak Au-nya 3. Mendengar mau nikah ya Pak? Amin. Mudah-mudahan ya terlaksana ya dalam waktu dekat. Terima kasih Kak Au atas pertanyaannya dan responsnya. Ada Kak Ale Journey joined the event. Selamat malam juga ada Kak Kiwi, makasih sudah nge-like. Kiwi kok Dani mau nikah, ya doakan ya, semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Kak Lalu Lalang, selamat malam. Kak Yes44, Kak Siska 61195, selamat malam. Kak Diva, Kak Syabil, Kak Agnes, selamat malam juga. Kak Sal, Kak Barbie underscore kita 2025. Ada juga Kak User 9374, panjang banget nih. Selamat malam lah intinya. Oke. Kak Nadif, selamat malam. Kak Kiwi, Pak, apakah benar dalam hubungan itu hampir keseluruhan dalam menjalankannya itu dengan ngobrol? Itu hampir keseluruhan dalam menjalankannya itu dengan, apakah benar dalam hubungan itu hampir keseluruhan dalam menjalankan itu dengan ngobrol? Enggak juga ya. Jadi maksudnya validasi itu tidak selalu dalam bentuk ngobrol. Memang ngobrol seperti saya bilang tadi, komunikasi itu penting ya. Tapi kadang itu ada hal-hal yang itu tidak tersirat. Itu juga bisa kita jadikan penilaian tambahan untuk kita bisa tahu apakah orang ini serius apa enggak gitu. Karena ada orang-orang yang tidak pandai dalam ngobrol, tapi dia lebih pandai dalam melakukan aktivitas yang tidak berupa kalimat atau lisan gitu ya, sehingga kita bisa juga menggabungkan beberapa data itu, data lisan, obrolan, kemudian data perilaku, behavior, atau bahkan bagaimana cara dia bersikap tanpa dia mengucapkan sesuatu, juga bisa kita gabungkan jadi sebuah informasi yang memperkuat satu sama lain. Jadi dalam menjalankan sebuah hubungan itu nggak cuma tentang ngobrol-ngobrol aja. Ada juga orang yang pintar banget ngomong, tapi dia nggak pintar buat mewujudkan itu. Nah, hubungan itu kan nggak cuma tentang ngobrol. Ngobrol ini kita gunakan untuk bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran yang nggak bisa kita baca, gitu kan. Tapi untuk menjalankan hubungan itu juga perlu ada yang namanya aktivitas fisik atau aktivitas interaksional yang itu juga perlu kita rasakan, karena hubungan itu bukan cuma tentang kamu itu dapat pujian-pujian aja, dapatin apresiasi aja, bukan cuma meluangkan waktu bersama buat ngobrol, tapi juga kamu dapetin apa yang kamu butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan gitu kan, kayak kamu itu lagi dalam kondisi terpuruk, kemudian dia ngasih ngobrol aja gitu, itu kan juga nggak pas ya. Sebenarnya kita butuh didengarkan aja. Jadi hubungan itu tentang kemampuan saling mengisi juga. Jadi kalau kamu cuma menggunakan faktor komunikasi lisan aja sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah hubungan ini adalah baik atau tidak, atau hubungan ini long live apa enggak gitu kan, maka itu kurang bisa gitu. Ini mau ngobrol gitu tak Kak Kiwi? Saya accept ya, coba ya. Saya invite buat ikutan ngobrol di sini. Tapi nggak muncul di sini. Nanti ya kalau muncul lagi ya tak tambahin Kak Kiwi. Oke, itu ya harapan saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sedang dalam proses mengawali sebuah hubungan atau sudah berjalan hubungannya beberapa bulan atau beberapa tahun atau sudah cukup lama, atau bahkan ini dalam masa-masa sulit di mana ini udah mulai merasakan kebosanan gitu kan, perlu untuk bisa cross check lagi ke awal gitu kan, sebenarnya tujuan dari melakukan atau menjalani sebuah hubungan itu apa gitu. Kemudian nggak harus ngobrol, bisa juga ngobrol, tapi yang pertama adalah ke diri kita dulu gitu. Kita ini maunya apa sih gitu kan, kita itu kebutuhan yang kita harapkan dari hubungan ini tuh apa yang harus kita penuhi dari hubungan ini. Kemudian
kalaupun sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, maka apa harus yang kita lakukan selanjutnya. Kalau sudah terpenuhi, maka apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa terasa menyenangkan, tetap gitu kan, konsisten menyenangkan. Atau kalau belum terpenuhi, maka apa yang harus kita sampaikan ke pihak pasangan kita gitu. Nah, kalau udah coba menggali dari diri sendiri, kalau sudah nemu sesuatu, maka obrolkan gitu kan. Nah, ngobrol itu juga tidak serta-merta ya udah ngobrol gitu aja, bukan, tapi perlu ada kesempatan juga, momen yang tepat gitu ya. Artinya yang kita ajak ngobrol itu juga perlu dalam kondisi yang sefrekuensi juga. Jangan sampai kita ngajak ngobrol orang yang juga malah asik game atau ngasik main atau HP-an atau WA-an gitu kan, juga sia-sia akhirnya apa yang kita mau obrolkan gitu. Padahal obrolan kita mau sampaikan itu sangat serius sekali gitu kan. So, kalau kamu sudah menemukan momen yang tepat ngobrol dan dia juga mau mendengarkan dengan baik gitu, maka perlu ada sesuatu yang sifatnya dua arah. Jangan cuma kamu yang ngobrol, tapi kalau bisa dia juga berkesempatan buat menyampaikan apa yang dalam pikirannya. Dan tapi juga perlu dijadikan garis bawah, notes, bahwa tidak semua orang setelah kita ngobrol dia akan mudah menimbalinya. Maka kadang kita juga perlu buat lebih interaktif, maksudnya mancing juga dengan sesuatu yang bikin dia juga mau cerita. Artinya perlu ada semacam respon yang berimbang gitu ya. Jadi kalau kamu ingin sesuatu dan tahu bahwa pasanganmu adalah bukan orang yang mudah mengungkapkan sesuatu, maka apa yang harus kamu lakukan supaya dia bisa mengungkapkannya dengan baik dan kamu juga paham tentang apa yang kamu rasakan atau kamu mau dari dia yang kamu ingin tahu gitu kan. Jadi itu gitu kan. Jadi setelah kamu menggali dari dirimu, kamu ngajak ngobrol dua arah pasanganmu, kamu sudah coba cari tahu dengan berbagai cara, jangan lupa juga buat melakukan aktivitas bersama yang bertujuan untuk bisa menemukan kesamaan persepsi tadi juga. Nggak harus dengan ngobrol, tapi juga beraktivitas bersama. Kamu jadi tahu tentang apa yang menjadi kelemahan dia atau ketidakmampuan dia, dan kamu bisa mengisi kelemahan dan ketidakmampuan itu dengan kemampuan yang kamu miliki. Begitu juga dengan aktivitas yang dia suka, kamu juga pasti punya sesuatu yang tidak mampu untuk melakukan itu, tapi kamu juga berusaha terlibat untuk itu. Jadi kemampuan saling mengisi ya kata kuncinya. Menurut saya itu penting, saling mengisi dan saling memahami. Itu penting banget agar hubungan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan cuma tentang ngobrol dengan pasanganmu, tapi ngobrol dengan dirimu dan juga beraktivitas bersama. Jadi yang sudah kalian obrolkan itu wujudkan dalam bentuk aktivitas. Itu untuk memastikan keseriusan juga sebenarnya, kayak gitu. Terima kasih udah nge-like. Mudah-mudahan kejawab ya buat Kak Gio. Tadi saya coba invite tapi kok sepertinya sedang tidak on the phone. Selamat malam juga buat Kak Debbie, Kak Anun, Kak S4RA, R4H_TP4. Waduh, apa yang dibacanya? Sarah Tab, Kak Shocking, Kak Nisa, selamat malam. Kak Zura. Iya, katanya begitu. Kak Fevlo 13. Kak Panda Bintang, ada Panda dan bintangnya. Ada Kak Bang Ijal Style. Oke. Spill dong Pak bulan nikahnya. Nanti ada informasi lebih lanjut di akun saya ya. Jadi ada Kak, ini ada dikasih highlight loh, ada kasih closing statement dari Kak Gatsweker. Komunikasi adalah kunci. Ya betul, komunikasi adalah kunci. But interaction itu part of the validation gitu ya. Kak Fevo 13 itu tak sebutin kayaknya. Kak Bang Ijal, makasih Kak Kiwi udah nge-like. Kak Gasweber spill dong Pak bulan ini, nanti diinformasikan segera. Doakan saja semoga segera, sesegera mungkin. Kak, you know who I am. I hopefully know who you are. Kak Oprix
Selamat malam Kak Dinda Ganiun, Kak Gas Viber. Malam ini temanya hubungan banget. Yap, betul. Terasa banget ya topiknya. Desya 88, selamat malam Kak. Yes 44 juga selamat malam. Kak No Public, selamat malam juga. Kak Pajar Eka Yuna, ada Kak Akuseor, ada Kak Din dan Kak Gas Viber udah mulai. Terima kasih banyak. So we are at the end of the show. Makasih banyak buat teman-teman semuanya udah join di acara malam hari ini. Kita ketemu lagi di episode minggu depan di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalian yang barusan bergabung bisa tonton rekamannya di official YouTube-nya Berbinar Satu Indonesia. Kita akan selalu posting setiap episode di sana. Mungkin itu kalian punya pengalaman serupa dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di sini, tapi kalian belum sempat nonton live-nya, sehingga kalian boleh tonton rekamannya di YouTube yang Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Dari saya sekian, terima kasih. Semoga kalian yang sedang punya hubungan atau mengawali hubungan atau mencoba membuat dirimu percaya tentang pentingnya sebuah hubungan, atau kalian selama ini menjadi orang-orang yang belum cukup percaya bahwa hubungan itu penting, tapi kalian mau untuk belajar percaya dengan orang lain. Semoga kalian semua dapetin apa yang terbaik buat kalian, karena memang semua itu adalah sebuah proses. Betul, komunikasi adalah sebuah kunci, namun interaksi itu juga menjadi salah satu cara buat kita bisa memvalidasi apa yang sudah dikomunikasikan kita ke pasangan kita dan pasangan kita kepada kita. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian semua, karena Berbinar Satu Indonesia punya hashtag selalu ada buat kamu. Harapannya juga benar-benar bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di episode minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau juga pingin cuma dengerin suara doang, bisa di live di X di @psikologidiri. Dan kalau kalian lebih bisanya di sore hari, kami juga punya live Instagram di hari Sabtu jam 3 sore. Selamat malam, semoga bermanfaat, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Assalamualaikum.